Hai guys, salam dari Itali. Kalau kita sebagai orang Asia udah biasa ya, 3 kali sehari itu makan nasi atau beras. Nah, kalau di Eropa gimana ya? Ada nggak ya negara yang suka makan nasi ataupun beras? Atau ada nggak ya sawah di Eropa? Yuk, simak terus videonya untuk tahu jawabannya. Pada umumnya negara Eropa itu memang tidak makan nasi 3 kali sehari seperti kita orang Asia. Tetapi ada juga loh negara di Eropa, terutama negara Mediteran ya, yang banyak mengkonsumsi beras ataupun nasi. Itu yang paling pertama adalah Portugal, kemudian ada juga Spanyol, ada juga Italia. Dan memang kalau negara-negara seperti Inggris, kemudian juga Jerman, kemudian juga ada Belgia dan lain-lain, atau negara-negara di Eropa Utara memang konsumsi nasi atau berasnya itu jauh lebih sedikit lagi. Mungkin Belanda ya, karena di sana ada banyak perantau Indonesia, orang-orang Indonesia, jadi mereka lebih mengenal beras atau nasi. Nah, di Portugal ini adalah negara yang konsumsi berasnya itu untuk Eropa paling tinggi. Mereka punya banyak makanan tradisional yang bahan dasarnya itu dari beras. Ada yang namanya arroz de marisco. Arroz itu artinya padi atau beras, atau ini adalah berasnya itu dicampur dengan seafood, ada cumi, ada kerang, ada udang dan lain-lain, kemudian dicampur dimasak jadi satu. Ada juga arroz de pato, itu adalah beras atau nasi yang dimasak dengan bebek, kemudian di atasnya itu nanti kalau makan dikasih ham, bacon dan lain-lain. Ada juga negara Spanyol, ini negara yang juga banyak mengkonsumsi beras, itu namanya masakan tradisionalnya itu paella. Paella itu juga beras dimasak dengan seafood, tetapi dia agak lebih kering. Kalau yang arroz de marisco dari Portugal masih ada kuah-kuahnya, kalau ini lebih kering. Ini yang paling terkenal dari Spanyol, paella. Bisa juga seafood, bisa juga daging, dan lainnya yaitu risotto. Kalau risotto ini makanan dari Italia. Kalau di risotto itu terkenalnya dari daerah Italia bagian utara, yaitu Milan. Nah, dia juga berasnya itu dimasak langsung dengan mentega, dengan keju, dan juga suka dikasih yang namanya saffron. Saffron itu yang memberi warna kuning, bukan kurkuma kalau di Eropa. Kayak gitu. Jadi di Eropa itu negara-negara di Mediterania memang suka makan nasi atau beras, tetapi memang tidak tiap hari, tetap aja makanan utamanya itu adalah roti. Dan cara memasak beras di Eropa itu umumnya adalah berasnya itu langsung dimasak dengan bumbu-bumbunya, dengan daging atau campurannya. Mereka tidak makan nasi itu yang seperti kita di Asia, yang nasi putih begitu, kemudian ada lauknya. Kebanyakan mereka makan nasinya itu udah dicampur dengan bumbu, juga dicampur dengan daging dan lain-lain atau seafood. Itulah mengapa orang Eropa itu suka banget makan nasi goreng. Karena nasi goreng itu hampir sama sebenarnya dengan masakan di Eropa. Kalau yang berbahan dasar beras sudah dicampur segala rupanya, jadi satu piringnya itu udah lengkap gitu makanannya. Padi atau beras itu adalah tanaman asli dari Asia. Sedangkan untuk Eropa, untuk daerah Portugal dan juga Spanyol itu diperkenalkan oleh bangsa Arab. Kemudian untuk Italia, padi atau beras itu diperkenalkan oleh pedagang Venesia, misalnya Marco Polo yang pernah datang ke Asia. Dan untuk penghasil beras di Italia, ini yang paling penghasil nomor 1 di Eropa. Jadi memang di daerah Italia bagian utara, Piemonte, itu memang ada
daerah-daerah khusus yang menjadi lumbung padi beras. Jadi memang ada daerah-daerah yang menanam padi, menanam untuk kebutuhan seperti itu. Tetapi memang karena kendala cuaca di Eropa itu, di Italia itu, menanam beras itu hanya bisa 1 kali masa panen. Ditanam ketika musim semi, kemudian dipanen di musim panas. Jadi memang produksinya itu terbatas karena hanya 1 kali masa panen. Berbeda dengan negara Asia yang bisa sampai 2 kali panen, karena memang di Eropa ini ada 4 musim. Jadi ketika musim dingin memang tidak bisa tumbuh apa-apa, dan memang selalu semua rata-rata pertanian di Eropa itu hanya bisa 1 kali panen seperti itu. Dan ini memang sawahnya itu diolah dengan teknologi yang tinggi, dan Italia inilah penghasil beras utama di Eropa. Di Prancis juga ada sawah-sawah, di Spanyol juga ada, dan juga di Portugal. Kalau di Eropa, makanan berbahan dasar nasi atau beras yang paling terkenal itu adalah makanan dari Jepang. Sushi dan segala rupa itu sangat terkenal di Italia ataupun di Eropa. Karena mungkin teman-teman ingat kali ya, kalau kita tahun generasi 90-an atau 80-an, ketika banyak anime Jepang itu yang sangat-sangat terkenal, semacam Inuyasha, Candy Candy, dan lain-lain, atau Sailor Moon, itu juga pada masa-masa itu di Eropa, kartun-kartun animasi seperti itu juga ngetop banget. Jadi generasi tahun 80-an dan 90-an mereka juga sangat mengenal budaya Jepang dengan sushi, makanan sushi itu jadinya sangat-sangat terkenal di Italia. Itu sampai kota-kota kecil, di kota tempat saya tinggal itu makanan Jepang itu selalu ada di daerah-daerah, bahkan kota-kota kecil sangat-sangat terkenal di Italia, terutama makanan Jepang. Dan sekarang ini ada lagi nih budaya baru atau model terbaru, ini namanya poke. Itu adalah semacam makanan dari Jepang juga. Ini ada bowl, satu tempat nasi kayak gitu, ada nasi dan juga segala rupa topping-topping, apakah sayuran, avocado, alpukat dan lain-lain, ataupun semacam daging kayak gitu, terus dikasih saus teriyaki dan gitu, atau bento ya kali ya kalau namanya di Jepang. Seperti itu tuh, sangat-sangat terkenal sekarang untuk kalangan anak muda. Banyak banget yang sampai di kota-kota kecil sekarang itu banyak banget dibuka kayak rumah makan atau warung-warung poke seperti itu, dan itu yang paling banyak makan anak-anak muda. Karena sekarang bagi di Eropa mulai ada nih lagi pemahaman kalau makan nasi itu yang putih seperti itu, atau makan nasi itu lebih sehat dibanding kita makan dari roti. Terima kasih guys sudah menonton video saya hari ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Ciao.